Oke, jadi untuk pengerjaan ini saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Jadi requestnya itu kita diminta untuk ngebikin sistem klasifikasi kerusakan gitu ya. Kita implementasikan 4 algoritma ya. Jadi ada KNN, kita gunain juga algoritma SVM ya. Lalu kita juga implementasikan random forest dan juga ada ensemble. Kemudian untuk websitenya itu kita gunain Flash ya. Jadi ya kita gunain Flash untuk websitenya gitu. Jadi untuk flow websitenya itu simple. Jadi si pengguna itu akan mengupload foto atau gambar ya, atau gambar kerusakan gitu. Jadi nanti si sistem kita itu akan melakukan prediksi ya. Dia akan melakukan prediksi dan dia akan ngeberikan output entah itu benturan, goresan atau pecahan gitu. Jadi di antara 3 kelas atau kategori itu. Oke, datasetnya udah saya train ya. Jadi saya melakukan beberapa training proses di sini. Oke, ini untuk data dari model pertama ya. Model pertama yang datanya kemarin itu bawaan dan cukup banyak gitu ya. Jadi tapi itu saya pikir kurang fit ya, karena memang perbedaan jumlahnya cukup signifikan. Jadi di sini itu saya dapatin akurasinya seperti ini. Jadi untuk KNN-nya 31,49, kemudian untuk SVM-nya itu 63,32, random forest 61 dan juga ensemble itu 53. Nah di sini itu sistem kita akan memakai modal yang paling tinggi akurasinya. Jadi di sistem ini, di modal yang base ini, model pertama itu dia memakai modal dengan akurasi 63,32% ya dari algoritma SVM. Itu juga dengan model yang kedua. Di sini saya lakukan perubahan ya, atau lakukan training lagi. Di sini yang paling tinggi itu random forest. Random forest itu dia dapat 59,26 ya, 26%. Lalu di training ketiga itu kita dapat random forest lagi. Di sini akurasinya itu sama ya, tapi sistem kita itu pakai yang SVM. Ini kita bisa lihat ada confusion matrixnya. Ini memang data setnya ini cukup kecil ya, yang ketiga ini. Dan yang saat ini kepake ya di sistem itu, dia pakainya random forest dengan akurasi 65,38%. Di sini untuk data setnya itu ya cukup kecil ya, di ratusan data setnya. Ya memang yang paling penting itu di bagian trainingnya. Jadi untuk sistemnya ini itu ada sistem web ya, ada juga sistem training. Jadi kita bisa melakukan train datanya gitu. Kita bisa lihat di dataset ini itu ada dataset aktif ya. Di sini saya udah bikin ada 134 dataset untuk training yang ini. Itu untuk benturan tadi, untuk goresan ada 135, untuk pecahan di sini ada 135. Jadi saya bikin balance itu. Kemudian untuk validasinya itu saya ambil 20% ya. Jadi untuk 20% itu saya di bagian benturan itu 67. Itu enggak 20% ya. 27 untuk goresan dan juga pecahannya itu 28. Karena saya paham bahwasanya prosesnya itu yang paling penting di proses training. Jadi seandainya kalau kita mau train itu kita tinggal panggil aja Python gitu ya, Python train py gitu ya. Jadi nanti dia akan secara otomatis ngetrain model baru sesuai dengan dataset aktif ya. Jadi untuk dataset aktif itu yang ada di dalam folder train ini, dan juga untuk validasinya yang ada di folder validation gitu. Di demo ini saya nggak akan train. Jadi nanti seandainya mau ngetrain itu tinggal jalanin aja Python train gitu di projectnya.
Dan untuk output, masalah akurasi itu tergantung banget sama modelnya ya. Oke. Untuk augmentasi juga udah kita terapkan ya di algoritma kita, di algoritma atau di file train kita. Augmentasinya kita udah terapin. Kita masuk ke webnya ya. Oke. Ya, kita masuk ke web ini, kita pakai model terbaru. Jadi yang tadi yang dengan dataset 135 itu, ini model yang bisa yang kita dapatin. Jadi ini websitenya. Jadi di sini itu kita atau pengguna itu bisa memasukin, ini kenapa nih? Ini. Jadi si pengguna bisa masukin gambar yang pengen dia cek ya, misalnya itu di bagian sini. Dan juga di sini itu saya udah tambahin fitur untuk crop ya. Jadi dia bisa crop untuk area-area yang spesifik gitu. Misalnya seperti ini. Jadi di bagian ini kita coba analisa. Nah, dia masuk ke outputnya itu pecahan gitu. Tapi kalau seandainya itu tidak di crop, itu dia akan masuknya kalau tidak salah itu di benturan ya. Soalnya dia ambil total ya, dia akan masuk ke benturan begitu. Jadi kita udah tambahin fitur untuk croppingnya tadi, sehingga untuk kita bisa arahkan untuk si sistem kita itu untuk mendeteksi di bagian yang spesifik seperti itu. Oke, misalnya kita ambil di bagian ini. Jadi di bagian ini itu dia ambilnya masuk ke bagian goresan. Kita lanjut. Jadi di output sekarang itu dia masuk ke jenis kerusakan goresan dengan tingkat keyakinan 51,9% kita. Kenapa saya implementasikan fitur crop? Karena mengingat sistem kita ini bukan sistem yang memang mengenali objeknya, melainkan dia mengenali ciri-ciri pada gambarnya. Jadi kan untuk prosesnya itu kita melakukan grayscale ya. Kita lakukan grayscale, lalu kita ambil kita ubah datanya ke vektor dan lain sebagainya, lalu nantinya dia akan ambil pola-polanya gitu ya dengan algoritma tadi, sehingga sebenarnya dia itu tidak tahu gambar ini itu mobil atau bukan gitu ya. Jadi kita memang perlu spesifikasi semacam lebih spesifik gitu ya. Jadi kita pengen spesifik gitu ya. Karena memang misalnya kita ambil contoh gambar ini ya. Gambar ini kan yang pengen kita highlight itu di bagian pecahan kacanya itu kan. Kalau kita ambil semuanya itu tentunya di bagian background, di bagian kerangka mobilnya gitu, itu semuanya keproses. Dan dengan algoritma kita sebelumnya yang hanya mencoba untuk mengenali 3 label tadi, itu kita sangat membutuhkan akurasi yang sangat tinggi gitu. Dan dengan akurasi yang memang masih di bawah 70% gitu ya, itu saya pikir akan kesulitan gitu. Tapi kalau kita persempit areanya gitu ya, misalnya di area yang ini atau area kacanya aja nih gitu, itu seharusnya akan lebih bagus gitu ya, tingkat prediksinya gitu. Oke, kita akan coba ambil data validasi yang bagus ya. Kita coba data yang bagus. Misalnya saya akan ambil gambar ini. Oke, di sini kan kalau saya ambil data yang full seperti ini, itu tentunya sistem kita belum mampu ya. Sistem kita belum mampu. Tapi kalau kita coba
spesifikasikan gitu ya. Misalnya ini gambarnya kurang bagus juga ya. Ya kita coba ini aja nih biar dia load gambar yang resolusinya cukup bagus. Atau di bagian mana ya? Oke, yang ini aja nih. Yang ini. Oke, di sini. Misalnya kita ambil bagian kacanya dulu. Kita pengen ambil bagian kaca di sini ya, misalnya. Kalau kita sebagai manusia kita bisa tahu ya bahwasanya ini masuk ke kategori pecahan atau enggak itu goresan gitu ya. Kita coba ambil. Nah, kita bisa lihat dia masuk ke goresan dan tingkat keyakinannya atau tingkatnya itu tingkat persentase keyakinannya itu cukup tinggi, yaitu di 76,3%. Dan kita bisa lihat di bagian detail probabilitas per kategorinya itu cukup meyakinkan ya. Jadi di benturannya itu dia cukup kecil ya, dia kurang yakin ya, dia sangat tidak yakin bahwasanya ini benturan. Untuk pecahan dia cenderung kecil tapi dia cukup tinggi ya gitu. Tapi berdasarkan data training kita ini dia lebih cocoknya masuk ke goresan gitu. Kita coba lagi, bukan yang ini. Aduh. Mana nih tadi? Ini ya. Oke. Kita coba lagi di area yang lain. Misalnya itu di bagian bumpernya ini. Apa nih namanya? Di bagian ini. Ini kita coba predik dan ini dia masuknya ke benturan. Walaupun probabilitasnya itu tingkat keyakinannya itu di bawah 50 gitu ya. Tapi kita juga bisa perhatikan ya di bagian sini itu probabilitasnya itu yang cukup tinggi ada di benturan dan pecahan. Dan kita bisa urutkan ya. Itu make sense kalau menurut saya. Jadi yang paling make sense itu di benturan, kemudian pecahan dan juga goresan. Jadi goresan di bagian tingkat probabilitas yang paling rendah gitu. Misalnya saya akan coba ambil contoh yang lain. Goresan, saya ambil goresannya. Kita coba cari ya untuk ngetes apakah data goresan bisa muncul atau enggak gitu. Oke, yang ini aja mungkin ya. Kita coba spesifikasikan di bagian sini ya. Oke. Oh ya, ini dia masih masuk ke benturan ya. Dan juga kita bisa lihat pecahan. Kita coba cari yang lain ya. Yang mana ya? Oke, yang ini. Ini cukup bagus saya pikir. Kayak begini, kita coba ambil di bagian kaca ya. Di bagian kaca ini seharusnya dia masuknya ke pecahan ya. Seharusnya dia cukup yakin untuk ini di pecahan. Oke, ini dia masuknya ke pecahan. Yang ini. Ya, ini kita arahin ya ke kacanya ya, kacanya yang retak itu. Oke, ini pecahan gitu. Kita coba arahin ke bagian yang paling hancur ya. Ya, dia masih kedetek pecahan. Tapi di bagian probabilitas benturan itu dia cukup tinggi gitu ya. Tapi dia kalah sama probabilitas pecahannya gitu. Jadi memang agak tricky ya. Karena model kita masih di bawah 60%. Coba kita ambil di bagian sini. Nah, dia masuk ke benturan.
dan juga datasetnya kurang ya, datasetnya kecil ya, kita hanya ambil di 135. Tapi saya udah bikinkan sistem ya, sistem untuk ambil dataset yang lebih banyak nantinya, nanti saya akan demoin. Jadi untuk proses trainingnya juga lebih bagus nantinya, lebih enak untuk ambil datasetnya. Saya coba ambil mobil goresan gitu. Oke, ini ya, kita coba lihat yang ini. Misalnya saya ambil di bagian ini. Nah, dia masuk ke goresan. Terus yang ini ya, kita coba ambil di bagian kecil aja misalnya. Kita ambil bagian yang ini. Ya, dia masih masuk ke benturan karena mungkin di bagian sini ya ada bagian yang ini. Kita coba lagi. Ya, karena memang ada perbedaan ini ya antara ban sama ininya itu. Dia tentunya ada perbedaan. Oh ya, dia masih masuk ke benturan. Mungkin karena warnanya ya. Ini aja yang atas saja, yang lebih terang ya. Soalnya saya akan ambil yang di sini. Nah, dia masuk ke goresan gitu. Oke. Yang ini, kita coba ambil yang ini. Mana nih ya yang bagus ya? Ini agak blur ya. Kita coba aja. Oke, kita pastikan di bagian sini. Dia masuk ke pecahan. Begitu ya. Kita coba ambil satu kali lagi ya di foto ini. Ini modelnya belum optimal sih karena memang masih di 60, tapi nanti bisa di train sendiri ya. Untuk sistemnya udah saya bikin seperti ini. Ini dia masuknya ke benturan, tapi kita bisa lihat pecahan dan goresan dia cukup tinggi. Kita coba lagi, mungkin karena apa tadi ya. Kita mesti train lagi ya. Ini mesti benar-benar di train. Misalnya yang ini kalau ndak pecahan goresan ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses webnya tadi seperti itu. Jadi dia minta si pengguna itu akan input ininya, input gambarnya, kemudian dia bisa select ya area yang memang dia mau cari, dia mau spesifikkan gitu, kemudian nanti akan tampil outputnya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses trainnya, lalu nantinya akan ke proses manajemen datasetnya gitu. Sekarang kita akan ke train dulu ya. Jadi sebelum itu kita coba cek di bagian folder outputnya. Di sini itu ada beberapa folder ya kalau saya lihat. Jadi ada model 1, model 2, model 3. Lalu ada data akurasi, graf chart akurasinya, kemudian ada modelnya, model itu sendiri. Ada confusion matrice-nya, lalu ada encodernya. Jadi yang kepake ya untuk di web itu yang ini gitu. Jadi seandainya kita pengen bikin model baru itu kita folderin dulu yang ini. Nah, kita model 4 ya. Kita simpan dulu di sini, lalu kita bisa train lagi data yang baru. Oke, begini. Ya, kita bisa train datanya. Oke, ini kita bisa lihat proses trainingnya. Ya, kita bisa lihat di dataset kita itu di train benturan itu kita punya 133 gambar ya. Lalu untuk goresan ada 134, pecahan
di pecahan itu kita punya 134, dan untuk validasi kita di benturan 66 ya, dan di validasi goresan ada 25, pecahan ada 28. Kemudian kita ngeproses gambar di sini ya. Lalu ada proses plating di sini. Kita ambil 80%, 20% itu untuk train dan juga validasi. Lalu di sini juga kita udah kita proses argumentasinya. Jadi sampel training tadi kita augmentasi, jadi kita dapatnya itu di 1664 gitu. Dan kita mulai untuk training modelnya. Jadi ada proses training menggunakan KNN, training dengan SVM, training dengan random forest. Nah, kenapa saya bikin datasetnya itu kecil? Karena memang waktu trainnya itu cukup lama. Jadi dengan 134 aja itu trainingnya udah sampai 40 detik ya. Kalau dengan ratusan sampai 500 itu kemarin itu sampai 2 menitan, 2 menit lebih itu. Jadi saya bikin sistemnya aja untuk proses trainingnya itu bisa di-train lagi di komputernya nanti. Datasetnya juga udah bisa di-modify sendiri, disesuaikan sendiri nantinya. Kita bisa lihat di sini model akurasinya untuk KNN kita dapatnya di 38,46%. Di SVM itu kita dapatnya di 59,62% ya. Ini kita dapat kemajuan di random forest yaitu di 23%. Dan assemble itu 66,35. Jadi kita pakai model yang paling bagus, yaitu random forest yang akurasinya itu 69,23% akurasinya. Ya, kita bisa lihat di sini udah ada file baru. Jadi ada akurasi comparisonnya random forest yang paling tinggi, jadi kita pakai yang model random forest kali ini. Kalau model sebelumnya itu kan dia menggunakan yang SVM karena memang dia menggunakan random forest juga, tapi akurasinya cukup kecil ketimbang akurasi model yang terbaru itu. Jadi untuk kalau kita coba running server webnya lagi, itu dia menggunakan model dari random forest dengan akurasi 69,23%. Oke, tadi saya udah bilang ya, saya udah bikin proses untuk ambil dataset itu menjadi lebih gampang. Yang pertama itu saya udah bikinkan script helper ya, helper untuk mempermudah proses upload gitu. Jadi di dalam folder dataset itu ada folder helper, ada upload.js. Nah, ini file ini itu bisa di copy, kemudian ditempelkan, misalnya target kita ini Google, itu kita bisa tempelkan kodenya lalu enter, nanti akan muncul semacam fitur seperti ini. Jadi ada dataset uploadernya. Jadi di sini kita bisa lebih mudah untuk nambahin dataset kita. Misalnya kita pengen tambahin dataset di bagian validasi. Misalnya di bagian pecahan ini kan untuk data validasinya itu hanya ada 27. Misalnya kita pengen tambahin yang lebih bagus lagi, misalnya kita pengen tambahin yang ini, itu kita tinggal klik kanan aja gini, kita tinggal klik kanan, lalu kita specify aja type-nya itu validasi, kemudian kategorinya itu pecahan gini. Nah, kita bisa review lagi ya, misalnya kita pengen slice, tapi ada beberapa gambar yang memang tidak support slice ya, ada yang support, ada yang tidak support. Nah, kita bisa upload aja langsung di sini. Ternyata gambar ini tidak bisa kita upload. Misalnya kita coba gambar yang lain, kita hapus saja yang ini, yang pertama, kita upload. Nah, kita bisa lihat uploadnya udah berhasil, dan kalau kita lihat di sini, data gambarnya udah masuk ke sini. Jadi proses upload dataset kita jadi lebih gampang. Jadi kita tidak perlu download ini,
kita buka kita download satu-satu terus kita letakin gitu, karena prosesnya bakal lama. Jadi ini kita bisa upload lebih banyak, misalnya kita pengen upload lebih dari satu, misalnya itu 6 atau 8 gitu atau 9, kita bisa langsung upload. Gitu. Jadi kita bisa nge-upload secara beberapa gambar sekaligus gitu ya. Itu dataset uploadernya. Kita juga bisa slice ya. Jadi ada beberapa gambar yang memang masih bisa di slice. Misalnya kita pengen slice yang ini, jadi kita bisa slice, kita bisa specify aja gini. Oke, kita crop ya, kita upload. Oke, kita bisa lihat gambarnya udah berhasil ke upload dan dia juga udah ke slice seperti itu. Nah, itu untuk dataset uploader. Ada lagi itu dataset manajemen ya. Sorry, saya lupa. Sebentar. Saya lupa. Ya, saya lupa endpointnya. Tapi saya cek dataset manager ya. Ya, dataset manager. Jadi di sini itu kita bisa memanage dataset jadi lebih gampang. Misalnya kita pengen cek duplikasi, nanti di sini muncul data duplikasi yang ditemukan gitu ya. Jadi ada 77 data gambar yang terduplikat dan kita bisa perbaikinya. Misalnya yang ini ada di training goresan gitu ya. Ini nantinya bisa kita hapus gitu, atau kita hapus salah satu ya gitu. Lalu kita juga bisa upload gambar di sini, misalnya yang ini kita pengen crop ya, misalnya kayak tadi kita bisa upload, misalnya kita pengen tambah gambar di sini, kita bisa tambahkan gambar untuk training set kategori benturan, kita bisa tambahkan gambar ya, begitu ya. Lalu kita juga bisa crop datanya di sini, dan juga kita bisa lihat contohnya, kita bisa review ya dataset kita, apakah ada yang sama atau enggak, itu kita bisa review di sini. Jadi prosesnya itu lebih enak ya. Beda kalau kita lihatnya itu hanya melalui file manager gitu. Dan juga ada fitur crop tadi. Sorry ya, saya coba tutup dulu. Ya, gitu ya. Ini untuk memanage dataset tadi. Kita juga bisa tambahkan kategori baru misalnya, tapi memang kategori ini ya kita perlu untuk spesifikasikan di script web flash kita gitu. Di train tadi ya, karena memang kita juga butuh data label saat trainnya. Oke, begitu ya. Jadi untuk demonya seperti itu. Jadi kita udah bikin yang pertama itu script train. Jadi kita bisa ngetrain model ya, ngetrain model berdasarkan datasetnya tadi. Ya, untuk algoritmanya kita gunain algoritma KNN, ada SVM, lalu ada random forest dan juga ensemble gitu. Untuk augmentasi juga kita udah terapkan gitu. Jadi data training tadi kita augmentasikan agar datanya lebih banyak gitu ya, dan juga lebih bervariasi kayak angle dan lain-lain gitu. Kemudian apalagi, webnya kita udah bikin juga. Jadi untuk webnya itu kita gunakan Flash, flow-nya simple. Jadi si pengguna itu bisa nge-upload gambar. Kita juga udah tambahkan fitur crop ya, dimana si pengguna itu bisa nunjukin spesifik area yang memang dia pengen detect gitu. Lalu ketika udah di crop, kemudian diproses, nantinya akan muncul halaman output tadi. Oh ya, saya belum tunjukin fitur di halaman output ya. Di halaman output, misalnya yang ini aja nih. Oke, yang ini. Di halaman output itu juga ada
fitur cetak ya, jadi kita bisa cetak datanya seperti ini. Oke, begitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya yang bisa saya demokan, yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.